Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, minta bantuan kepada anakku Ayu untuk memimpin doa sebelum pembelajaran. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita sama-sama berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anakku Ayu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Tetap semangat untuk belajar ya. Ya, Pak. Oke, mengingat sekarang semakin bertambah jumlah yang positif corona, jadi kita harus semakin siap atau semakin patuh mengikuti protokol kesehatan sebagaimana yang dianjurkan oleh pemerintah. Itu semua demi kebaikan kita masing-masing ya. Ya, Pak. Oke, kalau begitu Bapak bagikan dulu materinya. Anak-anakku sudah mendownload modul dan LKPD yang Bapak bagikan di grup WA kita kan? Halo? Ya, Pak. Sudah mendownload modul sama LKPD yang Bapak bagikan di grup WA ya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Nah, sekarang coba perhatikan video atau gambar berikut ini. Nah, dari gambar ini kira-kira pernah dilihat apa belum? Pernah, Pak. Pernah ya? Iya. Nah, ini gambar yang sudah kita gunakan dalam pembelajaran sebelumnya. Gambar ini adalah gambar tentang materi gaya magnetik ya, yang sebelumnya. Nah, dari gambar ini, kira-kira kawat yang ada di tengah magnet ketika arusnya mengalir, itu akan bergerak atau tidak? Bergerak, Pak. Bergerak ya. Gimana yang lain? Sama, Pak. Sama ya. Kita lihat apa yang terjadi pada kawat berarus. Nah, ternyata dia akan bergerak sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang membuatnya bergerak ini adalah gaya apa? Gaya magnet. Gaya magnet atau yang biasa kita kenal gaya magnet, gaya magnetik. Nah, coba perhatikan dulu video berikut ini. Parah, Bibi. Nah, itu video apa itu? Apa yang membuat kipas angin bisa berputar dan yang lainnya bisa bergerak seperti ini? Karena adanya gaya magnetik. Ada gaya magnetik ya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang penerapan gaya magnetik. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis penerapan gaya magnetik pada motor listrik DC. Kemudian yang kedua, membuat sebuah tulisan tentang analisis penerapan gaya magnetik pada 5 contoh teknologi ya.
Nah, sekarang silakan siapkan LKPD-nya. Sudah, Pak. Sekarang. Sudah, Pak. Ya. Nah, ini dia gambaran umum kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang pertama, kalian akan mengamati video dan LKPD. Jadi ada gambar di dalam LKPD. Kemudian yang kedua, kalian akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian akan mengkomunikasikan jawabannya. Jadi nanti bisa dilempar ke teman yang lain juga jawabannya. Kemudian yang keempat, menanggapi. Jadi peserta didik yang lain juga bisa menanggapi jawaban temannya. Kemudian yang terakhir itu adalah mengulangi langkah-langkah itu untuk menyelesaikan semua pertanyaan yang ada di LKPD. Kemudian diikuti dengan presentasi tentang kesimpulannya saja. Baru terakhir, nanti Pak Guru akan menjelaskan untuk memberikan penguatan hasil diskusi. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Ya, videonya. Silakan amati dulu videonya. Pernah melihat dinamo? Nah, video itu video tentang apa itu? Baterai kan ini, Pak? Ada baterai, kemudian ada dinamo. Nah, dinamonya berputar ya? Iya. Nah, jadi kali ini kita akan menganalisis bagaimana dinamo ini bisa berputar. Nah, ini termasuk motor listrik DC. Menggunakan arus arah. Nah, tadi kita sudah melewati langkah mengamati video dan penerapan gaya magnetik. Sekarang kita diskusikan dengan cara perhatikan gambarnya yang ada di langkah 2 tersebut. Oke, silakan. Diskusikan dulu pertanyaan yang pertama. Apa pertanyaan pertama itu? Ayo, silakan mulai didiskusikan soal yang pertama. Pak, boleh saya jawab pertanyaan nomor 1? Oh iya, coba, Citra. Iya, jadi menurut saya pada kawat AB arus mengalir dari AB, sedangkan pada kawat CD arus mengalirnya ke CD juga. Jadi gimana menurut teman-teman yang lain? Benar. Jawaban saya? Kamu juga? Saya juga begitu. Gitu ya. Mungkin ada tambahan yang lain mungkin? Cukup sampai di sini. Kalau Ayu gimana Ayu? Sama aja, Pak. Oh, sama ya. Berarti dari A ke B dan dari C ke D arusnya ya. Iya, Pak. Sekarang silakan digambarkan.
sekarang Pak Guru yang tunjuk ya. Ya, Pak. Untuk soal nomor 2, silakan didiskusikan dulu, nanti Pak Guru yang tunjuk. Kemanakah medan magnet permanen yang dirasakan kawat AB dan CD? Oke. Coba Nur Wahidah. Gimana Ya, Pak. menurut Nur Wahidah yang nomor 2? Kalau menurut saya, pada kawan AB medan magnetnya ke kiri, sedangkan pada kawan CD arahnya juga ke kiri. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih. Jadi, betul ya, medan magnetnya ke kiri. Iya, ke kiri semua. Iya, Pak. Pada Iya, Pak. kawat AB ke kiri, pada kawat CD juga Ke kiri. kiri. karena magnetnya memang arahnya ke situ, dia dari utara ke selatan, ya kanan dari kanan ke kiri. Oke, silakan digambarkan. Sudah? Oke, sekarang Sudah, Pak. yang nomor 3 ya. Silakan didiskusikan yang nomor 3. Oke, yang nomor 3, Pak Guru tunjuk lagi ya. Coba yang nomor 3 tentang apa ini? Tentang arah gaya magnetik yang dirasakan kawat AB dan CD. Arah arus dan magnet. Oke, tentang arah gaya magnetiknya ya, nomor 3. Ya, Coba dia. ada kawat AB ke atas sedangkan ada kawat CD ke bawah. Kalau di AB ke atas gitu. Ya, Kalau yang CD? ke bawah. Iya. Gimana menurut Citra? Iya, Pak. Sama, Pak. Kalau AB, gaya magnetiknya itu ke atas. Sedangkan yang CD, magnetiknya ke bawah. Oke, jadi sama ya seperti yang kita pelajari sebelumnya. Jadi Ya. kalau kita Iya, Pak. putar antara arus dengan B itu, maka otomatis yang kiri gayanya akan ke atas, sedangkan yang CD gayanya akan ke bawah. Ke bawah. Luar biasa ini. Enak juga kalau misalnya kita sudah paham materi sebelumnya. Jadi hari ini pembelajarannya jadi lancar. Oke, sekarang yang nomor berapa? 4. Iya. Iya, nomor 4. Silakan didiskusikan. Baik, sekarang ini langsung Pak Guru tunjuk aja ya. Ya, Nomor 4, Juwita ya. Oke. Gimana Juwita? Apakah kawat itu akan berputar secara jarum jam
atau berlawanan arah jarum jam? Menurut saya berputar searah jarum jam, Pak. Berputar searah jarum jam. Gimana, Citra? Iya, Pak. Kok bisa seperti itu ya? Karena arahnya ke arah kanan sehingga searah dengan jarum jam. Karena, ya, itu karena ada gaya itu ya? Iya, Pak. Iya. Magnetik. Iya, yang kiri ke atas, yang kanan ke bawah. Jadi Ke bawah akan jadi berputar searah akan jarum jam. berputar ke Iya, arah iya, jarum jam. betul, betul. Oke, mantap. Luar biasa. Nah, gimana sekarang kalau, nah gambarnya begini. Ini, yang nomor 5. Penyapu kutub positif, kita anggap masih mengenai komutator yang atas. Dan penyapu kutub negatif, kita anggap masih mengenai komutator yang bawah. Jadi bisa dianalisis arah arusnya ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang coba diskusikan nomor 6 tentang kemanakah arah arus pada kawat AB dan CD. Pak, boleh saya jawab yang nomor 6? Oh, oke, Juwita. Pada kawat AB mengalir dari A ke B. Oh, coba diulang Juwita, suaranya terputus sinyal gangguan. Cek aja, Pak. Oh, bisa diulang, gangguan nih kayaknya. Ya, coba diulang. Coba Juwita diulang, nggak dengar tadi. Pada kawat AB arus dan kawat CD harus mengalir. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih kepada Juwita. Oke, siapa yang lain yang mau bantu? Saya, Pak. Oke, ayo. Oke, untuk arah arusnya pada kawat AB arusnya mengalir dari A ke B dan pada kawat CD arusnya juga mengalir dari C ke D. Gimana kalau menurut Nurwahida jawabannya Ayu? Ya, begitu juga Pak menurut saya. Begitu ya. Ya Pak. Tapi kenapa kok Nurwahida nggak senyum-senyum dari tadi ini? Saya kayak ini siswa-siswa saya kayak orang yang mau berkelahi semua ini. Iya ya, berarti karena akomodatornya jadi A ke B dan C ke D ya harus yang ada. Oke, silakan digambarkan. Untuk nomor 7. Nomor 7. Nah, silakan didiskusikan nomor 7. Atau Pak Guru tunjuk ya. Kemanakah magnet permanen yang dirasakan kawat AB dan CD menurut Nurwahida? Menurut saya pada kawan AB medan magnetnya ke kiri dan pada kawat CD medan magnetnya ke kiri. Ke kiri semua ya? Ya Pak. Iya, karena memang masih medan magnet yang sama ya. Jadi ya Iya, Pak, tetap sama-sama ke kiri. Iya, betul. Oke, silakan digambar ya. Yo, warap. Stoi. Sudah, Pak. Sekarang nomor 8. Nah, sekarang tentang gaya magnetiknya. Nah,
Coba didiskusikan dulu. Jawab nomor. Oke, dia langsung mau jawab. Oh, luar biasa berarti udah. Nah, gimana menurut dia? Kawat gaya magnet ke atas. Sedangkan kawat gaya magnet ke bawah. Coba dia diulang. Soalnya ini kak gangguan. Kawat pada kawat gaya magnet ke bawah. Atau coba minta tolong yang lain sebelum memberikan komentar, coba dimatikan dulu yang lain. Coba Citra yang jawaban nomor 8. Oke, coba Citra kalau gitu. Menurut Citra, kalau Citra lihat-lihat, jadi pada kawat AB gaya magnetiknya ke atas. Pada kawat CD gaya magnetiknya pun ke bawah. Yang AB ke atas, yang CD ke? Yang CD ke bawah. Oke. Dia jawabannya gimana? Sama kayak jawaban Citra tadi? Ya sama. Oh Saya gitu juga. ya. Oh ya, Juwita juga ya. Ya soalnya ini kayaknya gangguan. Silakan digambarkan ya. Nomor berapa lagi nih? Nomor 9. Nomor 9. Atau diam tidak dapat berputar jawabannya. Oh gimana Juwita kalau nomor 9? Tidak dapat. Apakah kawat akan berputar atau diam akibat kedua gaya magnetis tersebut? Jawabannya diam tidak dapat berputar. Diam tidak dapat berputar. Iya. Ayo, ada yang bisa memberikan alasan kenapa? Siapa yang bisa memberikan alasan? Sebab karena kalau kawat AB itu ditarik ke atas, sedangkan kawat CD ditarik ke bawah, jadinya nggak bisa berputar. Iya, betul sekali. Jadi karena ditarik ke atas sama ke bawah ya nggak bisa berputar kalau posisinya begitu ya. Iya, Pak. Kecuali seperti tadi pada saat posisinya horizontal. Kalau sudah vertikal begitu ditarik ke atas ke bawah ya diam ya. Iya, Pak. Luar biasa. Nah, kalau begitu, ini kan satu nih kawatnya. Bagaimana kalau Pak gurunya modif alatnya seperti ini? Nah, bagaimana pendapatnya kalau misalnya dirancang begini? Selain yang ada yang vertikal, Pak Guru juga menambahkan lagi satu yang posisinya horizontal. Apakah akan berputar terus atau masih tetap diam? Akan berputar terus. Akan berputar terus. Berputar terus. Ini dia kayaknya mau ngejawab juga tapi tidak kedengaran suaranya. Gimana dia? Berputar terus karena putar oleh gaya magnetik, yaitu saat kawat seperti posisi C dan ya, jadi dia akan terus berputar. Tapi tadi saya tangkap ada kata horizontal ya. Mungkin maksudnya memang ini. Yang horizontal inilah yang akan membuatnya berputar lagi, walaupun yang vertikal ini tidak dapat berputar karena ditarik ke atas sama ke bawah ya. Iya, Pak. Oke. Nah, sekarang apa kesimpulannya tentang bagaimana cara kerja gaya magnetik pada motor listrik DC sehingga kok bisa berputar begitu? Kesimpulannya caranya magnetik magnetik memutar kawat karena berarus.
gaya magnetik memutar kawat berarus. Oh, gaya magnetik memutar kawat karena berarus gitu. Oke. Karena berarus dan porosnya horizontal. Karena berarus dan posisinya horizontal. Nah, betul. Jadi karena sudah ada arus, kemudian posisinya horizontal, kebetulan dengan berhubungan medan magnet ini, maka dia akan Berputar. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya, mewakili teman-teman yang lain? Coba saya tunjuk sekarang Putri. Ayo. Gimana kesimpulannya? Silakan dipresentasikan. Kesimpulan berdasarkan diskusi kelompok, yaitu gaya magnetik memutar sisi-sisi kawat sehingga kawat tersebut dapat berputar. Gaya magnetik memutar sisi-sisi kawat sehingga Kawat tersebut dapat kawat berputar. tersebut berputar. Oke, sekarang kita coba Pak Guru coba jelaskan ya. Ya, Pak. Jadi jawabannya semua tadi, tapi untuk lebih menguatkan konsepnya, Pak Guru akan memberikan pembahasan. Sekarang perhatikan. Nah, ini dia. Yang pertama apa tadi? Kemanakah arah arus pada kawat AB? Yang ini ya. Dan CD. Nah, kalau kita lihat ini kan arusnya ngalir dari positif, masuk sini, masuk komutator, ngalir ke kawat ini. Nah, berarti benar. A ke B. Ke B. C ke D. Gitu ya. Jadi kalau digambarkan kurang lebih begini. Nah, kayak gini. Kemudian yang kedua, kemanakah medan magnet permanen dirasakan kawat AB dan CD? Kalau AB, nah ini kan magnetnya ini utara, yang kiri selatan. Berarti dari kanan ke kiri. Berarti dia sedang ke kiri. Kalau kita gambarkan, itu dia. Yang merah ini ya. Iya, Pak. Dapat lihat kami. Nah, kemudian yang berikutnya, kemanakah arah gaya magnetik yang dirasakan kawat AB dan CD? Nah, berhubung ini kan arusnya yang ini ke sini, yang merahnya ke kiri. Kalau kita putar I ke B, otomatis dia arahnya ke A, Ke atas. kalau yang AB. Kalau yang CD ke bawah. Nah, kurang lebih gambarnya begini ya. Iya, Pak. Ini warna apa? Ini warna apa? Orange. Orange. Berarti bisa lihat ya. Kemudian, apakah kawat akan berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam? Arah jarum jam. Berputar searah jarum jam. Jam. Ini kan putarannya begini ya. Nah, kalau posisinya sudah seperti ini, kemana ke arah arus pada kawat AB dan CD? Ini masih sama. Pada kutub positif, masuk komutator, ngalir ke atas, maka dia akan ngalir dari A ke B. Yang bawah dari C ke D. Ya, Pak. Jadi kalau digambar ya begitu. AB, CD. Kemudian yang berikutnya, kemanakah medan magnet permanen dirasakan AB dan CD? Sama masing-masing masih sama-sama ke kiri. Kayak gitu. Kemudian kemana ke arah gaya magnetiknya? Ya tinggal kita putar seperti aturan untuk menentukan gaya magnetik sebelumnya. Biasa berarti yang atas ini ke atas, yang CD itu ke bawah. Ke bawah. Nah, akibat dua gaya ini, yang satu tarik ke atas, yang satu narik ke bawah. Tarik ke bawah. Otomatis dia tidak akan berputar. Iya, otomatis dia tidak akan berputar. Atau diam. Tapi bagaimana kalau yang sekarang Pak Guru modif?
Selain ada yang vertikal, Pak Guru tambah lagi satu yang horizontal. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia akan Berputar. karena ada yang horizontal ini yang mendapatkan gaya magnetik yang membuatnya berputar. Iya. Jadi berputar terus ya. Nah sekarang coba perhatikan video animasi. Yo, mati buke. Mati pemberuan. Jadi dia akan berputar seperti itu. Kalau sudah ditambah lebih dari satu bentuk kumparan kayak tadi. Kalau masih satu dia bisa diam pada saat posisinya vertikal. Apalagi kalau ditambah lebih banyak, Akan maka akan lebih bagus putarannya, malah lebih kuat ya. Oke, sekarang kita masuk. Jadi jawaban kalian tadi semuanya benar. Iya. Iya, Pak. Oke, sekarang kita masuk di kesimpulan ya. Apa kesimpulannya? Nah, motor DC tadi itu dinamo dapat berputar karena adanya gaya magnetik yang bekerja di dalamnya dan akan dapat berputar dengan lancar jika terdapat lebih dari satu loop. Jadi satu loop maksudnya tadi satu kumparan bentuk itu ya, yang horizontal. Iya, Pak. Kalau cuma satu loop, pada saat posisi vertikal tadi dia apa? Tidak bergerak. Tidak bergerak diam. Jadi kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Cara belajar seperti ini, apa kelemahan dan keunggulannya menurut kalian? Mungkin ayo memberikan komentar tentang kelemahan dan keunggulan pembelajaran kita hari ini. Apa mungkin yang tidak tersampaikan atau yang kurang bagus atau kelebihannya di mana?
Mungkin kelemahannya pada proses pembelajaran. Putus ya. Terputus kayaknya. Kalau Citra, gimana menurut Citra kalau proses pembelajaran kita hari ini mengenai prosesnya? Kalau Dari- menurut Citra hari ini, alhamdulillah lumayan bagus dibandingkan dengan hari-hari yang sebelumnya. Kalau ini lebih aktif. Ya. Kalau- Gimana dengan animasi-animasi yang tadi? Apakah Alhamdulillah, membantu? alhamdulillah membantu sekali dan bisa juga kita pahami dengan baik juga Pak, dengan kita sudah melihat videonya tadi Pak. Oke. Kalau kelemahan pembelajaran kita yang seperti ini, dengan daring, kemudian menggunakan diskusi lewat daring begini, gimana menurut Citra? Yang pertama itu soal jaringannya. Kalau dijelaskan itu sebagian ada yang terputus-putus. Gitu ya. Iya ya. Nah, kebetulan itu Ayu sudah aktif. Gimana Ayu tadi? Bisa kasih besar suaranya saya nggak dengar. Ya, Pak. Oh, bisa nggak dengar. Gimana Ayu tadi? Tadi nggak kedengeran, Pak. Iya, nggak kedengaran, putus ya. Tidak. Untuk kelemahannya dalam pembelajaran online seperti ini, kami sebagai siswa agak sulit untuk memahami materi-materi yang disampaikan, karena bagaimanapun pembelajaran online ini tetap berbeda dengan tatap muka langsung, sehingga ini agak mempersulit kami. Dan juga untuk kendala masalah jaringan, untuk setiap daerah jaringannya berbeda-beda, jadi mungkin ada salah satu dari kami yang terkendala jaringan dan terhambat dalam proses pembelajaran. Oke. Nah, itu bentuk penilaian kita tentang proses pembelajaran kita yang nanti bisa kita jadikan acuan untuk perbaikan ke depannya ya. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu lah. Nah, oke, terakhir tentang tugasnya. Nah, jadi tugasnya ini tugas kelompok. Itu mengenai menyelesaikan tugas kelompok menulis tentang analisis penerapan gaya magnetik pada 5 contoh teknologi. Jadi anak-anakku semuanya nanti tinggal pilih teknologi yang mana yang mau ditulis untuk dianalisis penerapan gaya magnetik di dalamnya. Dan kemudian di pertemuan berikutnya, kebetulan karena ini pertemuan terakhir kita materi medan magnet, maka untuk pertemuan berikutnya kita akan melaksanakan ulangan harian. Ulangan hariannya via online ya, menggunakan Google Form nanti. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nggak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Oke, nggak ada. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Pak Guru minta tolong kepada anakku Wita untuk memimpin doa. Halo, Juwita? Oh, mungkin terputus ya. Citra kalau gitu. Oke, alhamdulillah sekali. Hari ini pembelajaran kita tidak terasa sudah selesai. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Oke, berhubung waktunya sudah selesai, kita cukupkan pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak.